Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Radio Suara Jemaah FM. Anda saat ini masih terus mendengarkan rangkaian program-program yang cukup luar biasa dari Radio Suara Jemaah FM untuk edisi hari ini. Di Jumat 2 Juli 2021, kita akan bersama-sama hari ini seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya. Kita akan talkshow Pojok Demokrasi Radio Suara Jemaah FM bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang dengan tema pada kesempatan pagi hari ini kita mengambil tema pendidikan pemilih berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemilu dan pemilihan 2024. Sudah bersiap di yang sudah tersambung dengan Zoom pada kesempatan pagi hari ini ada Ibu Rita Darmawati Esos, Komisioner KPU Kabupaten Jombang, Divisi. Ini panjang sekali nih divisinya ya, Mbak Rita. Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, SDM dan Partisipasi Masyarakat atau lebih singkatnya ini Sosdiklih SDM Parmas. Ini sudah tergabung di ujung Zoom. Kalau biasanya kalau radio adalah di ujung telepon. Mbak Rita ini sahabat kita dulu ya, yang begitu luar biasa. Sampai sekarang pun juga masih sahabat kita. Selamat pagi, Mbak Rita. Selamat pagi, Mas Ari. Terima kasih. Di tengah pandemi kita memang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, tapi kita tidak terus kemudian patah semangat, kita tetap bisa menyapa pendengar, memberikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat ya di tengah pandemi. Alhamdulillah sehat luar biasa. Teman-teman dari komisioner semuanya juga sehat lahir batin ya. Alhamdulillah. Sehat Mas Ari, apa kabar juga? Iya, sehat-sehat, Alhamdulillah. Ini mohon maaf Mbak Rita, kita karena di ruang siaran, jadi tetap kita menerapkan protokol kesehatan begitu, karena mic-nya kan satu. Kemudian ruangannya juga ber-AC, mungkin juga sudah tidak asing bagi Mbak Rita yang dulu juga cukup dekat dengan dunia announcer ini. Tapi kalau saya di situ ya? Ya, di sini dulu. Divisinya masih sama sih sebenarnya, semangatnya, passionnya sama. Sosialisasi, pendidikan pemilih, SDM, dan partisipasi masyarakat. Ya, seiring meledaknya kasus COVID-19 di Indonesia, ini meskipun kita masih di tengah-tengah 2021 ya, muncul pertanyaan, nanti gimana ya nasib pemilu presiden yang kita juga tahu Februari, kabarnya begitu, Februari 2024, atau mungkin nanti ada perubahan di November, nanti juga ada pemilihan kepala daerah tahun 2024 ya. Sebab kita tahu pandemi juga seperti ini begitu luar biasa persiapan kawan-kawan dari KPU, baik Kabupaten Jombang begitu. Apalagi di 2022 sudah mulai masuk persiapan ya untuk Pilpres, mulai siapan anggaran, sosialisasi, dan lain sebagainya. Mbak Rita, cukup pas sekali pendidikan pemilih berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan partisipasi ya di pemilu di pemilihan 2024. Boleh diberikan gambaran terlebih dahulu Mbak Rita, ini silakan. Baik, terima kasih Mas Ari. Dalam situasi pandemi yang juga semakin ini ya, pasien juga semakin banyak yang terkonfirmasi COVID-19 ini, kita bersama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Sama mungkin hampir sama dengan di teman-teman di radio, teman-teman di KPU Jombang juga saat ini menerapkan WFH sesuai dengan instruksi dari KPU RI nomor 20 tahun 2000 nomor 29 tahun 2020 bahwa kami harus melakukan WFH sesuai dengan kategori zona yang ada saat ini. Jombang masih orange, kami juga melakukan WFH sebesar 50%. 50% ya? Iya. Mbak Rita, bisa artinya menyesuaikan ya, tapi kan tetap semangat ya. Ini kalau tidak semangat mungkin Mbak Rita juga ada, mungkin hari ini ada di sambungan Zoom kita untuk berbagi informasi ya. Memang menjadi tantangan sendiri ya Mbak ya, 2024 nanti. Sama halnya dengan pemilihan tahun 2020 serentak yang sudah kita lakukan, itu pada masa pandemi dan memang teman-teman sebagai penyelenggara ini juga patuh pada regulasi yang ada. Bagaimana protokol kesehatan, bagaimana juga juknis-juknis yang harus dilalui untuk menyelenggarakan pemilu ini supaya aman dan juga berkualitas.
Yeah. Alhamdulillah kemarin penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2000 pemilihan maksud saya atau pilkada dulu kita sangat familiar itu bisa berjalan dengan baik di seluruh Indonesia. Tadi pertanyaannya Mas Ari, bagaimana jika nanti pemilihan serentak tahun 2024 ini ketika masih ada pandemi? Tentu kami juga terus mengupdate juga regulasi-regulasi yang ada. Kami akan mematuhi aturan-aturan apa yang harus dijalankan pada saat melakukan persiapan pemilu, pelaksanaannya atau juga pasca. Bagaimana juga protokol kesehatan, keselamatan bagi pemilih, bagi peserta pemilu dan juga penyelenggara ini yang kami utamakan. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tahapan-tahapan yang akan kami lalui, tentu sesuai dengan regulasi yang ada. Kami akan tetap menjalankannya walaupun beda, sangat beda. Mungkin ada beberapa hal yang membedakan. Pemilu dan pemilihan tidak berada dalam masa pandemi atau pemilu dan pemilihan di masa pandemi. Utamanya terhadap protokol kesehatan. Jadi sangat ketat sekali kita lakukan. Keselamatan itu yang kita utamakan, Mas Ari. Iya. Jadi memang betul-betul memperhatikan bagaimana protokol kesehatan ya, karena juga pasti ada kerumunan dan lain sebagainya. Sisi lain, KPU menginginkan bahwa pesta demokrasi masyarakat yang juga memiliki hak pilih, artinya kan harapannya bisa menyalurkan ya hak pilihnya, memberikan suaranya begitu di pesta demokrasi. Ini meskipun ya harapan kita sih, ini 2024 nanti juga semakin bisa kita kendalikan. Ini kan kita masih ada di pertengahan 2021 begitu ya, bulannya bulan 7 begitu. Tetapi dari KPU Kabupaten Jombang pun, ini pun juga hari ini menyampaikan juga bagaimana nanti. Keinginannya pun juga partisipasi di pemilu dan pemilihan 2024 ini tentu saja kan pengen banyak kan. Artinya nanti jangan-jangan wah ini pandemi COVID-19 masih terus merebak nih misalnya aja kan seperti itu. Tapi harapan kita bersama 2024 bisa dikendalikan. Tapi kita juga tidak tahu. Makanya sebuah antisipasi bagaimana untuk mendorong ya. Artinya mereka juga bisa partisipasinya pun juga semakin meningkat. Nanti langkah-langkah apa saja Mbak Rita? Ini ada di divisinya Mbak Rita ya, di divisi Sosdikli, SDM dan Parma. Silakan Mbak Rita. Ya, terima kasih Mas Ari. Tadi yang sudah ditanyakan Mas Ari, bagaimana dengan pendidikan pemilih? Pendidikan pemilih itu bagi kami ini terus berkelanjutan, meskipun kami tidak berada di dalam tahapan, tapi pendidikan pemilih ini terus berkelanjutan. Nah, pendidikan pemilih yang berkelanjutan inilah yang kami harapkan nanti juga akan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat atau juga pemahaman terkait dengan demokrasi, literasi politik dan sebagainya pada masyarakat luas. Tadi juga sempat ditanyakan Mas Heri bagaimana dengan pendidikan pemilih pada masa pandemi saat ini. Kami saat ini juga tetap melakukannya. Pada waktu sebelum pandemi, kami KPU RI juga sudah memberikan program-program seluruh provinsi, kabupaten, kota itu melakukan pendidikan pemilih. Di antaranya Gustu Kampus. Kami melakukan tatap muka dengan teman-teman mahasiswa, dengan teman-teman pemilih yang nanti kami pinginnya sih berkelanjutan begitu ya. Semua sasaran akan kita tuju. Tetapi pada saat pandemi ini merubah mekanisme, merubah sistem bagaimana kita meminimalisir untuk tatap muka. Ada beberapa hal yang sudah kami lakukan terkait dengan pendidikan pemilih berkelanjutan. Di antaranya kami kemarin juga mengadakan webinar kami mengedepankan teknologi informasi yang saat ini terus berkembang melalui Zoom, melalui dan sebagainya. Ini demi untuk keselamatan bersama. Kami mengundang juga ada 12 kampus perguruan tinggi yang sudah kita ajak kerjasama kemarin, penguatan demokrasi di Kabupaten Jombang. Ini juga kami berikan apresiasi pada teman-teman di seluruh mahasiswa yang tergabung juga dalam aliansi mahasiswa Jombang. Itu juga sangat antusias kemudian belajar ke KPU. Dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan salah satunya juga saat ini kita lakukan melalui media radio. Salah satunya ini. Salah satunya adalah melakukan pendidikan pemilih
di radio, di media yang berbasis daring. Kami saat ini memang sangat menjaga sekali, meminimalisir walaupun kami juga ketika ke daerah, ke lokasi-lokasi yang kami anggap ini menjadi prioritas, kami tetap melakukannya. Tetapi secara umum kami melakukannya by daring. Penguatan demokrasi kami juga sudah lakukan di beberapa kampus melalui Zoom meeting seperti ini. Oke. Ya, baik Mbak Rita, sudah dilakukan ya, artinya tadi beberapa hal, apa tadi istilahnya penguatan demokrasi ya, pendidikan pemilih berkelanjutan memang betul sekali untuk mahasiswa dan respon mereka cukup luar biasa bagus ya. Waktu itu masih ingat nggak tema-tematiknya apa Mbak waktu itu Mbak? Ya, kami sengaja kami memancing dari ide-ide kemudian gagasan dari teman-teman mahasiswa dengan merubah paradigma kami melakukan webinar. Kalau biasanya kami melakukannya webinar pada umumnya itu dilakukan dengan memberikan paparan narasumber. Kita tidak, kita begitu sesi dibuka itu tidak ada sesi pemaparan. Jadi langsung Q&A, jadi question and answer. Jadi mahasiswa bertanya, penyelenggara pemilu menjawab. Apapun itu, terkait dengan informasi terkait dengan politik, pemerintahan, sistem demokrasi di negara kita dan sebagainya. Informasi-informasi yang berhak kawan-kawan mahasiswa itu inginkan, kami akan sampaikan. Jadi kami tidak membuka materi. Kalau secara ini saya pikir teman-teman sudah mempunyai dasar-dasar ilmu politik. Cukup menarik memang ya kalau seperti itu ya. Jadi lebih santai bawaannya ya. Lebih santai, iya. Pasti. Dan kita. Dan kita tahu apa sih sebenarnya yang teman-teman ingin tahu terhadap penyelenggaraan pemilu itu. Kita juga ingin tahu sebenarnya teman-teman itu yang belum mengerti di sisi mana kebutuhan pendidikan seperti apa yang diinginkannya. Itu yang knowledge sharing lah ya. Itu rata-rata, rata-rata kemarin dari teman-teman mahasiswa ya. Pelajarnya bagaimana untuk pelajar yang sudah ini? Kami sementara masih melakukan dengan teman-teman mahasiswa ya untuk 1 tahun pandemi ini. Sebelumnya di tahun 2019 kami melakukannya dengan teman-teman pelajar. Ini sama seperti dengan programnya teman-teman dari Kominfo itu, betul, menangkal hoax. Ini juga salah satunya di Sisiban, pendidikan pemilih kami juga ada terkait dengan hoax. Kita tahu kemarin pemilu 2019 betapa KPU itu menerima banyak sekali hoax, berita hoax, yang menghantam kami bertubi-tubi. Nah, kami juga ingin memberikan pendidikan itu juga. Terima kasih teman-teman dari Kominfo juga mendukung sekali menangkal hoax dan bagaimana bijak untuk bermedsos. Iya baik Mbak Rita, mungkin ini juga menjadi sisa waktu yang juga nanti sebuah tantangan juga ya, karena yang berpartisipasi ini tidak hanya dari kalangan mahasiswa dan ini ya, mungkin pelajar yang sebagian yang sudah mempunyai hak pilih. Masyarakat nantinya bagaimana Mbak, pendidikan pemilih berkelanjutan. Jadi tema kita sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemilu, pendidikan yang bagaimana nanti diberikan kepada masyarakat nanti, yang secara umum ini. Apakah juga tatap muka di tengah pandemi atau mungkin memanfaatkan teknologi informasi melalui digital seperti ini, daring begitu? Ya, secara klaster besar gitu ya, sasaran untuk pendidikan pemilih ini menjadi 2 hal. Yang pertama adalah pemilih yang strategis. Pemilih strategis itu seperti hanya tadi yang disampaikan oleh Mas Ari, pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih disabilitas, dan sebagainya. Nah, apa sih sebenarnya pemilih pemula itu? Pemilih pemula ini juga mereka yang menjadi sasaran strategis kita. Artinya mereka baru kali pertama menggunakan hak suaranya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita kawal di sana. Kita memberikan pendidikan-pendidikan yang kita tanamkan nilai-nilai itu bukan hanya pada saat mereka menggunakan hak suaranya, mencoblos saja, tetapi mereka benar-benar tahu siapa yang dipilihnya, apa visi misi ke depannya, apakah berdampak pada dirinya juga masyarakat. Tidak itu saja, nanti mudah-mudahan juga dengan
adanya pendidikan pemilih yang berkelanjutan seperti ini, kita mengawal bersama-sama. Siapa yang harus mengawal kita semuanya, baik kami penyelenggara pemilu, kemudian juga masyarakat, peserta pemilu atau partai politik, kemudian pemerintah daerah setempat ini bersama-sama kita bersinergi. Agar nantinya mereka tidak hanya berhenti sebatas hanya mencoblos saja, tetapi mereka juga akan ke depannya mereka tahu visi misinya, ada jadwal kampanye yang sudah kita lakukan di situ kan, kandidat-kandidat itu, calon-calon pemimpin itu memberikan janji, memberikan banyak hal yang mungkin akan bisa dikawal oleh pemilih itu. Nah, itulah tujuan pendidikan pemilih yang berkelanjutan. Dari dua satgas itu, yang satu adalah kelompok rentan. Kelompok rentan ini yang menjadi juga klaster sasaran untuk pendidikan pemilih. Artinya misalkan ada daerah-daerah yang rawan konflik, ada daerah-daerah yang tingkat partisipasinya rendah. Misalkan di Jombang ini kalau kita merujuk pemilu tahun 2019 itu di Kecamatan Ngoro, ini yang paling rendah. Untuk yang paling tertinggi adalah di Kecamatan Musian. Partisipasi masyarakat. Yang paling tinggi tadi mana? Musian. Musian. Iya. Nah, ini perlu kita kaji. Kita masih punya ada beberapa waktu sebelum tahapan itu. Apa ada kolaborasi yang bagus penyelenggara pemilu, masyarakat dan pemerintah setempat dalam mengawal pergerakan atau tahapan-tahapan demokrasi ini. Nah, bagaimana dengan tentu kita akan memberikan treatment di partisipasi masyarakat yang rendah. Untuk Jombang ini masih di Kecamatan Ngoro yang paling rendah. Itu berapa persen, Mbak? Masih ada data nggak? Ini kalau ngomongin data harus bongkar-bongkar data dulu ya. Secara umum cukup tinggi untuk partisipasi di Kabupaten Jombang ada 83,59% dari target. 59% ini sangat tinggi sekali, cukup tinggi dibandingkan dengan di atas rata-rata dari KPRI 77,5%. Nah, ini harus paling tidak kita pertahankan. Tantangan tersendiri adalah di masa pandemi ini. Kita akan mencoba untuk masuk di segala media tadi yang disampaikan oleh Mas Ari, baik itu dari media sosial, kemudian juga media radio seperti ini. Kita melakukan hal-hal yang saat ini ketika zona masih merah, atau orange begitu, kita melakukan tatap secara daring. Tapi kalau misalkan daerah itu bisa kita lakukan tatap muka, kita akan lakukan tatap muka. Kita akan langsung touch-nya itu kan juga berbeda soalnya kalau kita tatap muka sebenarnya. Betul. Iya. Nah, ini adalah semangat kita bersama agar juga di masa pandemi seperti ini menghasilkan pemilu yang juga berkualitas. Iya. Nggak gampang memang ya, artinya di tengah pandemi yang juga tidak menentu. Ini PPKM, juga ada PPKM darurat yang juga dimunculkan oleh pemerintah semuanya untuk bagaimana mengendalikan laju penularan COVID-19 agar tidak semakin artinya meluas begitu ya. Mbak Rita cukup menarik tadi, jadi artinya pendidikan pemilih berkelanjutan tidak ditumpukan kepada penyelenggara saja, ke KPU saja, tetapi dari peserta partai politik atau nanti kandidat-kandidat yang ada, termasuk dari pemerintah juga ya. Salah satunya Dinas Kominfo ini yang juga memberikan tempat begitu untuk sosialisasi. Ini cukup menarik, nanti kita juga pasti akan share di media sosial yang kita punya. Mbak Rita, artinya nanti pun juga rekan-rekan harapannya, apalagi Mbak, artinya tidak hanya ditumpukan kepada penyelenggara di KPU, Bawaslu saja, tetapi semuanya ya Mbak ya? Betul. Jadi semuanya kita berharap, karena memang pandemi ini sulit kita prediksi ya. Kemarin kita sudah landai, kita sudah sangat membuat strategi pendidikan pemilih menyentuh langsung pada masyarakat. Kemudian pandemi naik lagi. Nah, kalau hanya sebagai penyelenggara pemilu saja yang melakukan ini, tentu ini juga cukup
ini ya. Tetapi kalau misalkan bersama-sama kita, karena kewajiban tanggung jawab untuk pendidikan pemilih itu sebenarnya bukan hanya pada penyelenggara saja. Cuman karena di penyelenggara itu kami punya landasan hukum, punya regulasi, kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa pendidikan pemilih berkelanjutan itu terus dilaksanakan di dalam persiapan pemilihan pemilu atau pemilihan pada saat dan juga pada paskanya pendidikan pemilih terus dilakukan. Nah, bagaimana dengan tadi itu beberapa stakeholder? Ya, diantaranya adalah Kominfo. Terima kasih kami diberikan media untuk melakukan sosialisasi, melakukan pendidikan pemilih terkait dengan tahapan-tahapan pemilu dan pemilihan. Ada lagi juga dari surat Kemendagri itu juga memerintahkan pada provinsi, kabupaten, kota, pemerintah dalam hal ini adalah Kesbangpol untuk juga melakukan pendidikan politik ya, bahasa yang digunakan oleh Kemendagri juga pendidikan politik, hampir sama sih sebenarnya pada masyarakat dan juga partai politik. Ini adalah bersama-sama untuk menghadapi pemilu dan pemilihan serentak 2024 yang kali pertama dilaksanakan di Indonesia. Kali pertama tentu juga butuh persiapan sedini mungkin. Sedini mungkin kita lakukan antisipasi, kita lakukan strategi apalagi di masa pandemi ini. Kita tidak tahu kemarin pada sebelumnya bahwa pandemi ini begitu cukup memukul semua kehidupan berbangsa bernegara kita. Tentu juga kami akan menyesuaikannya. Ya, baik Mbak Rita, satu lagi yang menggelitik saya untuk bertanya ke Mbak Rita berkaitan dengan pemilih ini kan macam-macam ya. Tadi ada pemilih pemula dan lain pemilih pemula. Kemudian apa saja sih Mbak pemilih pemula? Kemudian ada pemilih rentan tadi gimana tuh maksudnya tuh? Kelompok rentan ya. Jadi itu adalah sasaran juga kami dalam melakukan pendidikan pemilih. Kelompok rentan itu ya kelompok yang atau kelompok masyarakat memiliki masalah di dalam ada kesinambungan di situ. Misalkan tadi itu ada partisipasinya rendah, maka kita akan lakukan pendidikan pemilih yang lebih intensif tentunya daripada daerah yang lain, atau terjadi konflik di dalam masyarakat itu sendiri. Tapi so far sih Jombang alhamdulillah sangat aman. 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 Alhamdulillah, mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi ada kelompok rentan begitu. Memang jadi tidak hanya kita berbicara begini saja ya, pendidikan pemilih berkelanjutan, tetapi juga bagaimana kita potret dari sisi sosial yang ada di masyarakat ya, ternyata juga memang macam-macam sekali ya. Oke Mbak Rita, penuh tantangan ini nampaknya di 2024, harapan kita sih. Biasanya pandemi ini kan juga masih berlangsung, tapi kondisi antara bulan ini dan bulan depan pun juga kadangkala berbeda-beda begitu kan ya. Nah makanya tetap bersemangat saja untuk kawan-kawan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang. Waktu kita memang terbatas ini Mbak, jadi ada beberapa hal yang Mbak Rita, waktu kita memang terbatas, ada beberapa hal yang ingin disampaikan lagi barangkali berkaitan dengan pendidikan pemilih berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemilu dan pemilihan 2024. Silakan Mbak Rita. Ya, terima kasih Mas Ari. Jadi betapa pentingnya pendidikan pemilih berkelanjutan ini dalam kita membentuk suatu kehidupan demokrasi yang bagus, berkualitas, menghasilkan pemilu yang berintegritas begitu. Materi-materi yang akan kami sampaikan nanti mungkin di beberapa hal ya terkait dengan demokrasi, kelembagaan negara, jadi kemudian pemilu, pengenalan pemilu atau pemilihan atau pilkada dulu kita kenal istilahnya, atau juga partisipasi politik gitu ya. Nanti kita akan dalami ini lebih lanjut per subbab mungkin ya ke depan. Jadi kita akan membedah itu sebenarnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini. Salah satunya adalah mendengarkan siaran radio untuk menambah literasi demokrasi kita. Iya, oke. Sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung pada kesempatan hari ini, Ibu Rita Darmawati Esos, Komisioner KPU Kabupaten Jombang, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM, dan Partisipasi Masyarakat atau Sosdikli, SDM dan Parmas. Kita akan berjumpa lagi. Dan tetap semangat, Radio Suara Jombang FM pun juga semangat untuk terus bisa berbincang, memberikan informasi kepada masyarakat tentu saja
berkaitan dengan persiapan nanti di 2024 di tengah pandemi. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Mas Ari, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih banyak. Rita Darmawati Esos dari teman-teman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang. Sesaat lagi Mitra saya akan kembali bersama Anda dan pastikan bersama Radio Suara Jombang FM.